Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yaitu ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ana Umar Istighfari. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Marsha Anggun Diva Berliana dan juga Nabilah Amalia Sabilillah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ejaan. Ejaan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penggunaan huruf kapital. Sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian penggunaan huruf kapital sering dikaitkan sebagai huruf pertama nama geografis. Hal itu dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, yaitu yang pertama, kita perlu bangga memiliki bahasa Indonesia. Itu sebagai contoh huruf kapital sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, dan bahasa. Kemudian contoh yang kedua yaitu Jakarta, Asia Tenggara, dan Jawa Barat. Itu sebagai contoh bahwa penggunaan huruf kapital sering dikaitkan sebagai huruf pertama pada nama geografis. Kemudian fungsi ejaan yang kedua yaitu penulisan kata depan, kata berimbuhan, dan partikel. Penulisan kata depan yang sering sama adalah penulisan kata depan di. Penulisan kata depan di sering disamakan dengan penulisan kata berimbuhan di. Seperti contoh, rasa malas harus dilawan dengan semangat bekerja. Juga, ia menunggu di terminal bus. Kemudian, fungsi ejaan yang ketiga yaitu ejaan sebagai penulisan gabungan kata. Kesalahan penulisan gabungan kata sering kali terjadi karena penulis tidak mengetahui apakah dua kata tersebut ditulis terpisah dan serangkai. Seperti contoh, menyebarluaskan. Kemudian, pertanggungjawaban. Kemudian, fungsi ejaan yang keempat yaitu sebagai penulisan bilangan. Terdapat 12 aturan tentang penulisan bilangan. 12 aturan tersebut dapat diringkas menjadi 4 aturan penulisan bilangan dengan huruf, yaitu informasi penelitian ini berjumlah 30 orang. Kemudian contoh kedua yaitu pemerintah memberi 5 kg beras pada tiap-tiap keluarga miskin. Kemudian fungsi ejaan yang kelima yaitu ejaan sebagai penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung memiliki 7 fungsi, sedangkan tanda pisah hanya 3 fungsi. Fungsi tanda pisah yaitu membatasi penyisipan kata, menegaskan adanya keterangan aposisi, dan juga menyatakan sampai dengan. Seperti contoh, warga yang tidak ber-KTP Surabaya dilarang masuk. Kemudian seminar dilaksanakan pada 12 sampai 13 Januari 2020. Kemudian fungsi dari ejaan yang terakhir yaitu penggunaan tanda titik koma dan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik koma dengan tanda titik dua sering dianggap sama, padahal dua tanda baca itu memiliki fungsi yang berbeda. Tanda titik koma berfungsi sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Sedangkan
tanda titik dua berfungsi sebagai suatu pernyataan pemerinci atau penjelas. Seperti contoh tanda titik koma yaitu ayah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian tanda titik koma, ibu menulis makalah. Kemudian tanda titik koma lagi, adik membaca cerita pendek. Kemudian contoh untuk tanda titik dua yaitu mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Pilihan kata dalam karya ilmiah. Penggunaan kata yang tepat dalam karya ilmiah perlu diperhatikan karena karya ilmiah bersifat objektif. Itu berarti kata-kata yang bersifat emotif dan subjektif perlu dihindari. Selain itu, penggunaan kata baku dan kata yang bersifat keilmuan perlu diperhatikan. Penggunaan kata keilmuan dalam bidang tertentu terdapat pada contoh di atas, yaitu torsi, panning, dan tilting. Selain penggunaan kata keilmuan dan kata baku, perlu pula diperhatikan penerapan kata sesuai dengan makna dan konteks kalimatnya. Pilihan kata yang baik jika kata tersebut digunakan tepat arti, seksama, lazim, dan sesuai kaidah ejaannya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna. Ciri kalimat efektif terdiri atas 4 hal, yaitu kekompakan dan kesatuan, kehematan, kesejahteraan, kesejajaran, penekanan, dan kevariasian. Berikut paparan tiap-tiap ciri. 1. Kesatuan dan kepaduan berarti adanya kesatuan gagasan dan ketepatan fungsi kalimat. Perhatikan contoh berikut. Data penelitian peneliti sudah kumpulkan sejak bulan lalu. 2. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai oleh 3 hal, yaitu menghindari repetisi, 2. Menggunakan hiponim, dan 3. Memadatkan frasa menjadi kata. Contoh kalimat efektif yang disebabkan ketidakhematan sebagai berikut. Peneliti perlu melakukan analisis data secara cermat. 3. Kesejajaran dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur. Perhatikan contoh berikut. Dalam upaya memecahkan masalah, perlu 3 tahap strategis yang berurutan. Menyediakan data, penganalisan data, dan penyajian hasil analisis data. 4. Penekanan dalam kalimat efektif ditentukan oleh 2 hal, yaitu posisi dalam kalimat dan urutan yang logis pada contoh berikut. Kemarin peristiwa perampokan terjadi di Surabaya. 5. Kevariasian dalam kalimat efektif ditentukan oleh panjang pendeknya kalimat, struktur aktif dan pasif kalimat, jenis kalimat, serta letak tiap fungsi kalimat. 2. Pengembangan paragraf. Pengembangan dengan analisis penalaran dilakukan dengan menggunakan logik deduktif yang merupakan paduan dari pengembangan paparan dan argumen. Ada 4 teknik dalam pengembangan analisis penalaran, yaitu teknik pengembangan definisi, teknik pengembangan klarifikasi, teknik pengembangan prosedural, dan teknik pengembangan kausal. Paragraf 1. Penyusunan paragraf. Salah satu hal yang diperlihatkan agar menulis dengan baik adalah penyusunan dan pengembangan paragraf. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dalam penyusunan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan.